Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang analisis korelasi. Baiklah, langkah yang pertama silahkan kalian buka terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya. Setelah tampil, silahkan kalian klik pada variabel view. Pada bagian name, baris pertama klik dengan responden yang disingkat dengan res. Pada baris kedua, silahkan ketik dengan motivasi. Sedangkan pada baris yang ketiga, ketik prestasi. Kemudian pada kolom type, pada baris pertama, silakan klik kotak kecil lalu kemudian klik strength. Kemudian klik OK. Lalu pada bagian desimal, ubah semua angkanya menjadi 0. Kemudian pada kolom label, baris pertama diketik dengan responden. Pada baris kedua, motivasi. Dan pada baris yang ketiga, ketik prestasi belajar. Kemudian pada kolom measure, untuk baris pertamanya silahkan klik nominal. Sedangkan pada baris yang kedua dan baris yang ketiga, klik ordinal. Selanjutnya, klik data view, lalu masukkan semua datanya yang sudah kita copy dari Excel, dan bisa juga datanya ini kita ketik secara manual. Langkah selanjutnya, klik Analyze, kemudian pilih Correlate dan Bivariate. Lalu, masukkan motivasi dan prestasi belajar ke dalam variabel. Kemudian, klik Option. Pada statistik, pilih Mean and Standard Deviation. Pada Missing Files, silakan pilih Execute Classes Firewise. Lalu klik Continue, kemudian klik OK. Kemudian akan keluar output sebagai berikut. Yang pertama, analisis hasil korelasi. Pada tabel Descriptives di atas dapat dianalisis. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa responden penelitian ada 10 yang dinyatakan dalam N. Nilai rata-rata motivasi setiap responden adalah 30,00 dan rata-rata prestasi belajar setiap responden adalah 40,00. Selanjutnya, menafsir angka korelasi perhitungan. Jika dilihat dari hasil perhitungan, maka korelasi antara variabel motivasi dengan prestasi belajar menunjukkan angka sebesar 0,422. Angka ini menunjukkan adanya korelasi yang sedang atau cukup dan searah. Ini berarti, jika variabel motivasi tinggi, maka variabel prestasi belajar akan semakin tinggi pula. Selanjutnya, menentukan signifikansi hasil korelasi. Untuk mengetahui apakah angka korelasi tersebut signifikan atau tidak, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, tentukan hipotesis. HA artinya terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan prestasi belajar. HO artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan prestasi belajar. Patokan pengambilan keputusan. Jika probabilitas atau signifikansi lebih kecil dari 0,05, hubungan kedua variabel signifikan. Jika probabilitas atau signifikansi lebih besar dari 0,05, hubungan kedua variabel tidak signifikan. Yang kedua, keputusan. Terlihat angka probabilitas hubungan antara variabel motivasi dengan prestasi belajar adalah sebesar 0,225. Angka probabilitas 0,225 lebih besar dari angka 0,05. Maka hubungan kedua variabel tersebut tidak signifikan. Selanjutnya, menentukan keputusan uji hipotesis. Untuk mengambil keputusan, kita lakukan uji hipotesis dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan hipotesis. HA artinya terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan prestasi belajar. HO tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan prestasi belajar. Yang kedua, kriteria uji hipotesis. Jika probabilitas atau signifikansi lebih kecil dari 0,05, HO ditolak dan HA diterima.
Jika probabilitas atau signifikansi lebih besar dari 0,05, HO diterima dan HA ditolak. Angka probabilitas dari hasil perhitungan adalah sebesar 0,225 lebih besar dari 0,05. Maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi dengan prestasi belajar. Mungkin sampai di sini saja tutorial tentang analisis korelasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.